Hey, welcome to Lis Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Tetapi sebelumnya gue mau ngucapin dulu nih, selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan ya. Dan semoga amal pahala ibadah kalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa selalu juga untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. So, kali ini kita akan balik lagi nih guys untuk nge-review dan ngebahas film. Dan kali ini gue pengen ngajak lo semua untuk ngebahas film India. Iya, film India, tapi genre thriller nih. Dan gimana pikiran kalian tentang film ini yang ternyata kekacauan diakibatkan hanya oleh seekor kerbau? Hah, kok bisa? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Jallikattu. So, film garapan dari sutradara Villa Joseph. Villa seri ini merupakan sebuah film adaptasi dari sebuah cerpen berjudul Moiset karangan Harris. Berbeda dengan film India lainnya, film India kali ini terutama film India yang akan menceritakan kita tentang kejadian di sebuah desa kecil di India Selatan ini akan membuat kita ke posisi yang mencekam saat menontonnya nih. Wah, gimana kok bisa kekacauan karena kerbau terus bisa bikin suasana mencekam? So, pastinya kalian udah penasaran kan? Tetapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Jallikattu. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. So, tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Mungkin beberapa dari kalian akan berpikir film ini konyol, bagaimana bisa kekacauan diakibatkan hanya oleh seekor kerbau? Kenapa tidak? So, kita akan mulai dengan sinopsis filmnya yang akan mengisahkan seorang pedagang daging bernama Kellen Farkey di sebuah desa kecil di bagian India Selatan. Kellen Farkey sendiri dikenal sebagai penjual daging terbaik yang menjual daging-daging berkualitas baik nih. Bahkan semua orang berbondong-bondong maupun dari kejauhan sana pun bela-belain hanya untuk beli daging si Kellen Farkey ini. Tentunya Kellen Farkey ini tidak bisa bekerja sendiri karena ramai banget ya kan, pastinya dia punya asisten. Nah, asistennya ini bernama Anthony yang setiap pagi membantunya untuk menyembelih daging kerbau. Suatu hari Kellen Farkey ini mendapatkan orderan sebuah kerbau yang akan dijadikan persembahan untuk sebuah pernikahan. Tetapi sialnya pada hari itu kerbau itu malah lepas dan kabur. Dan kerbau itu juga mengamuk membabi buta, merusak segala fasilitas di desa-desa, bahkan hingga menewaskan warga sekitar nih guys. Wow. So, pastinya warga-warga desa ini berburu untuk menangkap kerbau ini dan mengamankannya ya kan. Dan disinilah kita akan memulai bagaimana cara mereka menangkap kerbau dengan berbagai cara yang sangat sadis. Pasti penasaran kan? Untuk selengkapnya kalian bisa nonton keseruan film Jallikattu secara langsung nih guys, biar kalian bisa merasakan cinema experience yang luar biasa saat menonton film India yang satu ini. So, jika kalian meminta penilaian gue untuk film Jallikattu yang satu ini, gue akan berikan nilai 7/10. Hal yang gue suka dari film ini pastinya konsepnya yang sangat unik dan berbeda sebagai film thriller yang diakibatkan oleh seekor kerbau yang gak pernah disangka-sangka nih. Beginilah jadinya kalau kerbau udah mengamuk. Sebenarnya mungkin ini masalahnya sepele, kerbau ngamuk ya udah buru, tangkap dan amankan. Tetapi ternyata ada persaingan di tengah-tengahnya yang membuat kita semakin seru saat menontonnya. Walaupun mungkin 15 menit awal akan sedikit membosankan dengan alur ceritanya yang lamban. Yang kedua, secara visual dan juga audio gue suka banget sama sinematik fotografi dalam film ini yang menunjukkan kita tentang keasrian yang luar biasa di sebuah desa kecil di bagian India Selatan. Dengan pencahayaan yang tepat dan juga natural, rasanya sungguh artistik untuk melihat sebuah alam yang lepas dengan keindahannya yang begitu luar biasa, yang rasanya gue sendiri ingin berkunjung ke sana. Tetapi kayaknya kalau ada kekacauan karena kerbau ya ngeri juga ya guys. Dan pengambilan shoot untuk setiap adegan scene-nya gue suka banget karena sepertinya pihak sutradara berhasil menciptakan tema kerusuhan ataupun menciptakan suasana yang ricuh dan meyakinkan kita saat menonton film ini. Walaupun mungkin di beberapa adegan scene tampaknya kerbaunya ini lemes. Untuk audio dan backsoundnya gua rasa cukup mendukung untuk alur cerita dan menciptakan suasana yang mencekam, suasana rusuh ataupun suasana tragis yang dapat kita nikmati dalam film ini. Bukan seperti film-film India lainnya ya guys, yang hanya diisi dengan tarian dan juga nyanyian-nyanyian gembira. Yang ketiga, secara karakter gue juga suka dengan semua karakter yang di dalam film ini yang mendukung suasana kericuhan yang ingin diciptakan. Karena tidak ada porsi yang beda nih, semuanya sama rata. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang menjadi penengah, tidak ada yang pasif, semuanya rata.
dan semuanya berperan dengan natural layaknya warga desa yang barbar banget. Adapun hal yang kurang gue suka ataupun gak gue suka dari film ini, mungkin yang pertama dari alur ceritanya yang lamban. Bisa gue bilang tadi 15 menit pertama lo saat nonton film ini mungkin lo akan merasa bosan. Jadinya lo harus sabar untuk menunggu klimaks ataupun film ini mulai serunya. Yang kedua, gue bisa bilang mungkin dari pengambilan shoot untuk kerbaunya itu sendiri, dimana gue bisa temukan di beberapa adegan scene ini gue melihat tampaknya kerbaunya ini malah lemes gitu dan gak meyakinkan gue tentang kerbau yang mengamuk. Bukannya ngamuk tapi kayaknya lapar deh tuh kerbau ya. Dan yang ketiga, gue bingung sama banyaknya karakter di dalam film ini yang mungkin gue hanya bisa melihat wajah-wajah mereka aja gitu. So jika kalian juga bertanya layak atau nggak layak untuk menonton film Jallikattu ini, gue bisa bilang 100% I highly recommended you to watch this movie. Walaupun ini film India, ini adalah film India yang sangat menjanjikan untuk kalian nikmati, dan gue sendiri gue suka banget sama film Jallikattu yang satu ini. Oh ya, by the way, film Jallikattu ini denger-dengar juga mendapatkan nominasi di Oscar loh. So film India yang satu ini jangan diremehin ya guys, bukan kaleng-kaleng. Apalagi buat kalian pecinta film-film thriller, kalian wajib nonton film ini. Oh ya, film Jallikattu ini nggak ditayangkan di bioskop yang sebenarnya harusnya mungkin tahun lalu, tetapi ya karena pandemi jadinya nggak ditayangkan. Tetapi buat kalian semua yang pengen nonton film Jallikattu dan penasaran dengan ceritanya, kalian bisa nonton film ini di Klik Film dengan download aplikasinya ataupun kunjungi websitenya. By the way, ini bukan sponsor karena gue juga nonton film Jallikattu di Klik Film. So gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film Jallikattu yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, jangan lupa untuk support channel ini terus dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ya. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.